Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih untuk komunitas SJ yang memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh ambil bagian dalam kegiatan atau acara ini melalui beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kita semua memahami bahwa GPIB memiliki visi dan misi. Namun apa yang menjadi visi dan misi apabila Anda dipercayakan sebagai pemimpin sinode? Jawaban saya tegas. GPIB sudah memiliki visi yang jelas. Bagi saya, visi GPIB sudah jelas. GPIB menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaannya. Karena itu dalam rangka visi itu pun misi GPIB sudah ditetapkan, bukan? Jadi gereja yang terus menerus dibaharui dan bertolak pada firman Allah dari firman Allah. Menjadi gereja yang hadir sebagai contoh dalam kehidupan yang terwujud melalui partisipasi GPIB dan seterusnya. Yang ketiga, menjadi gereja yang membangun keutuhan ciptaan dan seterusnya. Maka siapapun yang terpilih, maka pedoman kepada visi dan misi serta PKPPG, maka program kerja harus dikerjakan untuk pencapaian visi. Maka yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin untuk melaksanakannya adalah kerendahan hati dan kesetiaan menjalani fungsi demi kemuliaan Tuhan, bukan demi kemuliaan diri. Yang kedua, apa yang menurut Anda perlu dikonstruksikan dengan cepat bagi GPIB? Bagi saya hal yang paling mendesak, paling perlu dikonstruksikan adalah teologi gereja secara digital. Kenapa? Karena GPIB harus sadar betul. Faktanya GPIB sedang berhadapan dengan perubahan sosial disebabkan oleh kemajuan teknologi, terutama yang berkenaan dengan digitalisasi. Dan kehadiran teknologi digital melalui internet ini telah merubah segala sesuatu. Ditambah lagi dengan pandemi ini merubah segala sesuatu, termasuk di dalamnya, kita harus jujur katakan, merubah juga pola-pola ibadah yang kita lakukan, bukan? Saya dan Bapak Ibu masih ingat pada saat awal-awal pandemi, lalu kemudian kita tidak boleh beribadah di gereja, harus ibadah melalui live streaming. Dan pada saat sampai kepada perjamuan kudus, perdebatannya hebat. Ada pendeta yang katakan bahwa tidak bisa perjamuan kudus itu di rumah dan dipimpin oleh imam. Ada pendeta yang katakan nggak apa-apa, anggur roti dibawa, lalu kemudian membagi dan memecahkan itu adalah kepala keluarga karena dia adalah imam. Tapi ada yang pendeta katakan tidak bisa bagi roti dan anggur, tetapi yang memecahkan dan bagikan itu saya dari ruang gereja. Ibu yang celaka lagi, ada pendeta yang tidak bikin apa-apa perjamuan kudus, tidak bisa lakukan karena tidak sesuai, tunggu dulu. Luar biasa perdebatannya. Dan sampai sekarang mungkin juga masih ada. Lihat juga pada saat pandemi ini begitu ganas dan banyak dari warga jemaat yang meninggal karena terpapar COVID-19. Ada pendeta GPIB yang muda, yang sehat, lalu kemudian dia lakukan pelayanan luar biasa, pengelepasan di rumah sakit sampai pemakaman, pakai APD maupun juga hanya dengan protap yang ketat. Lalu kemudian dia dipuji, waduh pendeta ini luar biasa, imannya sangat luar biasa. Tapi ada pendeta, maaf karena umur,
maaf karena ada penyakit bawaan sehingga mereka lakukan itu melalui live streaming. Selesai acara ibadah lalu kemudian keluarga, ada jemaat juga yang menghujatnya. Pendeta itu pemalas. Pendeta itu punya iman tapi takut mati. Wah, luar biasa mereka mendapat hujatan. Menghadapi kondisi demikian, suka tidak suka, ya, gereja harus hadir. Segala aspek kehidupan telah berubah. Disinilah gereja harus bersikap arif. Di satu sisi dapat berkontribusi, sehingga dengan adanya teologi gereja secara digital diharapkan perdebatan ini tidak lagi muncul. Lalu kita boleh melakukan pelayanan dengan sukacita. Tapi menurut saya juga semua yang dikerjakan selalu melalui proses. Ingat, semua yang kita kerjakan selalu melalui proses. Tidak ada yang instan. Bukan soal cepat atau lambat, tapi soal komitmen dan tanggung jawab yang harus ada dalam diri seorang pemimpin. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Anda merawat relasi interpersonal yang kolektif, kolegial di lingkup majelis sinode? Menurut saya cara merawatnya bukan hanya di lingkup sinode, tapi dimanapun kita berkarya, maka sikap ini harus selalu dikembangkan. Yang pertama adalah sikap terbuka. Apa artinya terbuka? Sikap tidak main belakang, tidak sembunyi-sembunyi. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Benar katakan benar, salah katakan salah. Walaupun kadang-kadang pahit, kadang-kadang tidak diterima, tapi sikap itu harus dikembangkan. Dan yang sangat-sangat penting dan mendasar adalah sikap kerendahan hati. Apa itu? Tidak menganggap diri yang lebih hebat dari yang lain. Ketua A tidak boleh menganggap karena dia ketua dia paling hebat. Sekretaris tidak boleh menganggap karena dia yang mengatur semuanya sehingga dia paling hebat. Bendahara tidak boleh memahami bahwa karena dia yang megang keuangan, karena itu dia yang pegang kendali. Tidak bisa. Sikap rendah hati adalah sikap saling menerima kelebihan dan kekurangan. Untuk apa? Untuk saling melengkapi bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan yang keempat, pertanyaan yang sangat-sangat menurut saya mendasar. Bagaimana Anda memahami proses pemilihan ini sebagai sebuah panggilan? Maka jawaban saya, menjadi pelayan Tuhan diyakini setiap orang sebagai panggilan Tuhan. Maka tugas apapun dan dalam jabatan apapun harus dilaksanakan demi panggilan dan pengutusan Tuhan. Seperti Yohanes 15 ayat 6, bukan? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Berdasarkan pemahaman ini, maka bagi siapapun yang terpilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, jangan merasa paling hebat, jangan tinggi hati, karena ingat, semua itu adalah panggilan Tuhan. Sebaliknya, bagi yang belum terpilih atau tidak dapat dipilih sesuai ketentuan yang berlaku, mestinya berjiwa besar dan tetap mengimani bahwa selalu ada rencana Tuhan yang indah bagi kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian.